Kemakmuran di satu sisi, air beracun di sisi lain. Bisakah angsa hitam membongkar rahasia di balik cermin ketamakan sang miliarder? Siap dengar kisah angsa hitam? Like, subscribe, dan komen. Hadir sekarang. Desa Dwiwarna terbelah oleh sebuah keanehan geografis. Sungai Dwiwarna, yang alirannya terpisah menjadi dua warna mencolok. Tidak ada jembatan, hanya sebuah lintasan kayu lapuk yang menghubungkan. Di sisi Sungai Putih, airnya mengalir jernih, memantulkan sinar matahari dengan kilau murni seolah permukaannya adalah cermin raksasa. Inilah sisi kemakmuran. Rumah-rumah di sana dibangun dari batu yang kokoh, dengan atap genteng mengilap, dikelilingi taman-taman yang rimbun. Kekayaan di sana tampak anggun, mengambang di atas air yang tak pernah keruh. Di sisi lain, Sungai Hitam mengalir lambat, airnya pekat, berwarna lumpur kental dengan semburat minyak samar. Bau busuk sering terbawa angin. Inilah sisi kesulitan. Gubuk-gubuk di sana dibangun dari kayu bekas dan terpal usang, saling menempel dalam kekumuhan. Air Sungai Hitam tidak bisa diminum, hanya digunakan untuk mencuci yang sekadarnya, dan bahkan itu pun sering meninggalkan noda. Di salah satu gubuk paling ujung di sisi Sungai Hitam, hiduplah Risa. Gubuknya kecil, namun rapi. Dindingnya ditutup dengan hasil tenunan dan rajutan sisa-sisa benang yang ia kumpulkan. Risa adalah seorang penenun. Ia melambangkan angsa hitam, kebaikan yang tersembunyi di tengah kemiskinan. Tangannya yang cekatan selalu bergerak, menenun kehidupan dari benang tipis. Saat senja, Risa selesai dengan tenunannya hari itu. Selembar kain yang menggambarkan kontras Dwiwarna, menggunakan benang putih yang ia dapat dari menukar jasa dan benang hitam dari pewarna alami yang ia temukan. Ia menyandarkan punggungnya di ambang pintu, menghirup bau lumpur yang menjadi aroma sehari-hari. Tiba-tiba, suara batu kering menarik perhatiannya. Itu Gito, adik bungsu Risa, yang duduk di sudut ruangan. Batuknya semakin parah setiap minggu. Gito, sudah minum air rebusan akar kering itu? Tanya Risa lembut. Gito mengangguk pelan. Sudah, Kak. Tapi rasanya seperti pasir di tenggorokan. Risa tahu air rebusan itu tidak cukup. Yang Gito butuhkan adalah air bersih. Air yang sama yang mengalir di sisi Sungai Putih. Saat Risa sedang menyiapkan makan malamnya, hanya bubur jagung yang dihemat-hemat, sebuah bayangan kecil muncul di pintu. Itu Sari, anak tetangga, dengan mata besar yang selalu tampak lapar. Risa, aku dengar kau punya bubur jagung yang enak. Bisik Sari, kakinya gemetar. Risa tidak pernah bisa menolak. Ia tersenyum. Hati besarnya mengatasi perutnya yang keroncongan. Tentu, Sari. Sini, duduklah. Ia membagi bubur jagungnya. Separuh untuk Gito, separuh untuk Sari, dan sisa yang sangat sedikit untuk dirinya sendiri. Saat Sari makan dengan lahap, Risa menatap lintasan kayu lapuk yang menghubungkan kedua sisi. Kenapa mereka punya semuanya, dan kita tidak punya apa-apa? Gumam Risa pada dirinya sendiri. Ia tahu jawabannya, Tuan Baruna. Di seberang, di sisi Sungai Putih, berdiri Istana Permata, kediaman Tuan Baruna. Baruna bukan hanya orang terkaya di Dwiwarna. Dia adalah pemilik tambang permata yang terletak beberapa kilometer di hulu. Ia melambangkan angsa putih yang anggun di sisi gelap, kekayaan yang mengambang di atas penderitaan orang lain. Istana Baruna berkilauan. Jendela-jendela kristalnya memantulkan cahaya Sungai Putih dengan sempurna. Di tengah halamannya, air mancur berkilau menyemburkan air jernih tanpa henti, sebuah pemborosan yang mencolok. Pagi itu, Tuan Baruna sedang menginspeksi hasil tambangnya. Ia adalah pria bertubuh besar dengan pakaian serba putih, kontras dengan kulit tangannya yang kasar karena bertahun-tahun menghitung uang. Ia berdiri di tepi air yang mengalir deras, tempat permata-permata mentah dicuci. Jaga kebersihannya. Perintah Baruna kepada seorang mandor. Permata harus dicuci dengan air murni agar kilauannya tidak ternoda. Air ini adalah uang. Seorang pekerja tua, bernama Pak Jaya, yang bertugas menyiram tumpukan permata, terbatuk. Wajahnya pucat karena kelelahan dan kurang minum. Tuan Baruna,
kata Jaya dengan suara serak. Saya sudah bekerja 6 jam. Bolehkah saya minum? Potong Baruna dengan nada jijik. Kau meminta air sungai yang jernih ini hanya untuk membasahi tenggorokanmu yang kotor? Air ini harganya mahal. Jaya, air ini untuk permata. Jika kau haus, pulanglah. Atau minumlah dari sumur buram di belakang. Sumur buram itu adalah air bekas cuci peralatan. Jaya menunduk, gemetar, lalu kembali bekerja, haus dan lapar. Tetapi takut kehilangan pekerjaan yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan keluarganya. Baruna tersenyum. Puas. Dia menatap pantulan dirinya di permukaan Sungai Putih. Pantulan seorang pria sukses, seorang raja kecil. Dia melihat kekuasaannya terwujud dalam air jernih yang dia monopoli. Sore harinya, saat bersantai di beranda, Baruna menerima laporan dari Mandor Utomo. Tuan, musim kemarau datang lebih cepat dari perkiraan. Sungai Dwiwarna mulai menyusut. Lapor Utomo. Baruna tidak terlihat khawatir. Apakah pintu air bendungan kita sudah diperiksa? Pastikan hanya air yang benar-benar kita butuhkan yang mengalir keluar. Sudah, Tuan. Bahkan, kami sudah mengalihkan sedikit aliran sungai utama untuk menjaga debit air di tambang tetap tinggi. Sungai Hitam pasti akan merasakan dampaknya. Jawab Utomo. Baruna tertawa dingin. Biarkan mereka. Kemakmuran adalah hak mereka yang bekerja keras untuk itu. Mereka di sana tidak lebih dari pemalas yang hanya tahu meminta. Jaga bendungan itu. Air jernih ini milik kita. Apa yang dikhawatirkan Baruna sebagai dampak bagi Sungai Hitam segera menjadi bencana. Musim kemarau kali ini adalah yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Di sisi Sungai Putih, kehidupan berjalan normal, bahkan lebih baik karena cuaca cerah. Air sungai tetap mengalir deras, melindungi tambang dan rumah Baruna. Namun, di sisi Sungai Hitam, dampaknya menghancurkan. Permukaan Sungai Hitam menyusut hingga hampir seperempatnya. Lumpur tebal dan pekat terlihat jelas. Air yang tersisa menjadi semakin keruh, dan bau busuk dari endapan racun menjadi tak tertahankan. Di gubuk Risa, keadaan Gito memburuk. Ia sekarang batuk hampir tanpa henti, dan demamnya naik turun tak menentu. Risa mencoba segala cara. Ia berjalan jauh ke hutan mencari mata air tersembunyi, tetapi semua sudah mengering. Ia harus menggunakan air Sungai Hitam yang sudah direbus berulang kali untuk mencuci pakaian Gito, dan gatal-gatal di kulit Gito semakin parah. Risa, airnya mulai membakar kulit, kata seorang ibu muda, menunjukkan ruam merah di tangan bayinya. Kepanikan menyebar cepat. Orang-orang mulai jatuh sakit. Wabah diare dan penyakit kulit merebak di antara anak-anak yang lemah. Mereka tahu penyebabnya. Kurangnya air bersih. Suatu malam, Risa terbangun mendengar suara tangisan keras. Itu dari rumah tetangganya. Keesokan paginya, ia mendengar berita menyedihkan. Anak bungsu dari keluarga penangkap ikan, yang sudah sakit parah, meninggal. Kematian itu menyentakkan kesadaran Risa. Ini bukan lagi sekadar kemiskinan. Ini adalah pembunuhan yang lambat. Risa menatap adiknya, Gito, yang terbaring lemah. Ia tidak bisa diam. Ia harus bertindak. Ia meletakkan tenunannya, memantapkan hatinya. Jika Baruna tidak mau berbagi, mereka harus memaksanya. Risa adalah yang pertama yang berani. Ia tidak bersenjatakan apa-apa selain kemarahan yang tenang dan kebutuhan yang mendesak. Ia berdiri di ujung lintasan kayu, menatap ke arah Sungai Putih. Beberapa penduduk desa, yang sama-sama putus asa, berkumpul di belakangnya. Mereka adalah orang-orang tua yang sakit, ibu-ibu yang menggendong anak yang demam, dan beberapa pria yang kehilangan pekerjaan karena tambang memprioritaskan air untuk permata. Kita akan pergi ke sana, kata Risa. Suaranya pelan tetapi tegas. Kita tidak meminta sedekah. Kita meminta hak kita atas air sungai ini. Air ini milik kita semua. Mereka menyeberangi lintasan lapuk itu. Sebuah prosesi yang tampak menyedihkan. Langkah mereka di tanah sisi Sungai Putih terasa asing. Seperti penyusup di dunia yang bukan milik mereka. Mereka tiba di gerbang Istana Permata.
Gerbangnya tinggi, besi tempa yang mewah. "Buka! Kami ingin bertemu Tuan Baruna," teriak salah satu pria di belakang Risa. Seorang penjaga kekar muncul. "Pergi! Kalian kotoran dari seberang tidak boleh menginjak tanah ini." Risa melangkah maju. "Kami tidak akan pergi sampai kami berbicara dengan Tuan Baruna. Adik saya sakit. Anak-anak kami sekarat. Kami hanya meminta sedikit air dari bendungan, Tuan. Sedikit saja, agar aliran Sungai Hitam bisa membersihkan dirinya." Penjaga itu tertawa sinis. Tepat pada saat itu, Tuan Baruna muncul. Ia mengenakan jubah sutra yang mengalir, berdiri di teras rumahnya yang tinggi, seperti dewa yang melihat ke bawah pada manusia biasa. "Ada keributan apa ini?" tanya Baruna. Suaranya penuh kebosanan. "Tuan Baruna," seru Risa. Suaranya gemetar, tetapi ia berusaha keras untuk tetap tegak. "Kami datang memohon kemurahan hati Anda. Sungai kami hampir mati. Penyakit menyebar. Mohon, buka sedikit pintu air bendungan Anda di hulu. Berikan kami sedikit saja dari air jernih itu." Risa menyilangkan tangan di depan dada, membungkuk. Ibu-ibu di belakangnya mulai menangis dan memohon. Baruna turun satu langkah, menunjukkan wajahnya yang dingin. "Memohon kemurahan hati." Baruna tertawa, tawa yang menusuk dan hampa. "Kalian selalu datang meminta. Kenapa kalian tidak bekerja keras seperti saya? Saya bangun bendungan itu dengan uang saya, dengan kerja keras saya." Risa mengangkat kepalanya. "Sungai ini ada sebelum uang Anda, Tuan. Air ini adalah ciptaan alam." "Alam?" Baruna mengejek. "Alam hanya membantu mereka yang tahu cara memanfaatkannya. Kalian hanya tahu cara menenun benang, Risa. Benang itu tidak akan mengisi perut kalian atau membersihkan air kalian." Ia lalu mengucapkan kata-kata yang akan terukir di benak Risa. Tuan Baruna berjalan ke pinggir kolam hias yang memantulkan bayangan rumahnya yang besar dan berkilauan. Ia berdiri di depan pantulan itu, dan pantulan tersebut tampak seperti sebuah mahkota kesombongan. "Dengarkan baik-baik," kata Baruna. Nadanya dingin dan final. "Air bersih adalah kemakmuran. Kemakmuran harus dijaga, dilindungi, dan dimonopoli. Air ini adalah darah bagi bisnis permata saya. Setiap tetesnya berharga, jauh lebih berharga daripada nyawa anak-anak kalian yang lemah." Ia menunjuk ke permukaan air sungai putih yang jernih. "Lihatlah ini. Ini adalah cermin. Ini memantulkan usaha saya, kecerdasan saya, kekayaan saya. Ini adalah cermin ketamakan. Dan aku bangga dengan ketamakan ini, karena itu membuatku tetap di atas. Jika aku berbagi air ini, cermin ini akan keruh. Kekuatanku akan hilang. Aku menolak berbagi air sungai yang jernih dengan kalian. Kalian harus belajar hidup dengan apa yang kalian miliki. Jika air kalian keruh, itu adalah cerminan dari kemalasan dan nasib buruk kalian sendiri." Ia memberi isyarat kepada penjaga. "Usir mereka. Dan jangan pernah biarkan orang-orang kotor ini melangkahkan kaki ke sisi sungai ini lagi." Penjaga mendorong kerumunan itu dengan kasar, memaksa mereka kembali melintasi lintasan kayu. Risa tidak berteriak atau menangis. Dia hanya berdiri terpaku sejenak, menatap Tuan Baruna yang kembali ke terasnya, menghilang di balik pintu istana permata. Ia melihat kemarahan, tetapi juga janji. Saat ia berjalan kembali ke sisi Sungai Hitam, hati Risa terasa berat, tetapi ia tidak putus asa. Kata-kata Baruna telah memberikan kejelasan. Ini bukan hanya tentang air, ini tentang kekuasaan, dan Baruna bangga dengan dosanya. Risa kembali ke gubuknya, di mana Gito batuk tak henti-hentinya. Ia menatap kain tenunannya yang belum selesai, yang seharusnya menjadi representasi damai dari kedua sisi sungai. Dia benar, bisik Risa pada dirinya sendiri, menatap kegelapan Sungai Hitam. Benang saja tidak cukup. Baruna telah mengidentifikasi dirinya sebagai angsa putih yang tamak di atas air jernih. Dia telah menjadikan dirinya cermin dari keserakahan. Risa, si angsa hitam, tahu bahwa untuk menyelamatkan adiknya dan desanya, ia harus berhenti memohon.
Ia harus mencari cara untuk memecahkan cermin itu dan mengungkapkan apa yang ada di baliknya. Permintaan pertamanya telah gagal, tetapi itu telah membangkitkan tekadnya untuk berjuang, bukan lagi di atas benang, tetapi di atas kebenaran. Kembali dari Istana Baruna, suasana di sisi Sungai Hitam terasa seperti pemakaman yang berkepanjangan. Penolakan Baruna bukan hanya melukai hati, tetapi juga menghilangkan harapan terakhir mereka. Risa sendiri merasa hancur, namun ia menolak menyerah pada keputusasaan yang melanda desa. Gito, adiknya, semakin memburuk. Batuknya kini disertai suara mendesis di dadanya, dan wajahnya sangat pucat. Risa tahu ia tidak punya banyak waktu. Aku tidak bisa membiarkanmu mati, Gito. Bisik Risa sambil mengompres dahi adiknya dengan kain basah yang dingin. Melihat tenunan sisa yang tergeletak di sudut, sebuah ide muncul. Risa adalah seorang seniman. Tangan adalah senjata utamanya. Jika uang yang berbicara di Dwiwarna, maka ia akan mencari uang. Ia memutuskan untuk membuat tenunan harapan, sebuah mahakarya yang benar-benar akan merefleksikan penderitaan dan keindahan yang saling bertentangan di desa itu. Ia akan menggunakan semua benang terbaik yang ia miliki, yang ia simpan untuk mas kawin atau masa depan yang lebih baik. Prosesnya sangat sulit. Risa harus mencuci benang-benangnya berulang kali di air yang sangat minim dan harus direbus, hanya untuk memastikan warnanya tidak luntur. Ia bekerja dari fajar hingga larut malam. Setiap gerakan tangannya dipacu oleh gambaran wajah pucat Gito. Kain itu mulai terbentuk. Di tengah, ia menenun sungai hitam yang pekat, dengan bentuk-bentuk manusia yang merangkak kesakitan. Di bagian pinggir, ia menenun sungai putih yang jernih, dengan angsa putih yang anggun. Perbedaannya bukan hanya pada warna, tetapi juga pada tekstur. Bagian sungai putih terasa halus dan licin, sementara bagian sungai hitam kasar dan menyakitkan disentuh. Risa berencana menjual tenunan harapan ini ke pasar besar di kota terdekat, yang berjarak 2 hari perjalanan. Hasil penjualan itu akan cukup untuk membeli obat-obatan langka dan, yang paling penting, beberapa jeriken besar air bersih yang dibotolkan. Itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Gito dan beberapa anak lain. Ini indah sekali, Risa, kata seorang tetangga, Nenek Minah, yang datang membawa sebungkus kecil nasi. Ini akan laku keras di kota. Pasti laku, Nak. Aku harap begitu, Nek, jawab Risa, tersenyum kecil. Aku harus segera pergi, sebelum penyakit ini mengambil lebih banyak dari kita. Risa mulai mempersiapkan bekal dan mencari tahu jalur tercepat dan teraman menuju kota, yang ironisnya, harus melewati wilayah hutan yang berada tepat di belakang komplek tambang Tuan Baruna. Sementara Risa menyiapkan perjalanannya, di Istana Permata, Tuan Baruna sedang menikmati makan siang mewah. Ia merasa lega setelah berhasil menghalangi permohonan penduduk desa. Kekuasaannya terasa semakin kuat. Namun, kedamaiannya terusik oleh kedatangan Utomo, mandor kepercayaannya. Tuan, ada laporan dari seorang informan di sisi sana, lapor Utomo. Gadis penenun itu, Risa, sedang membuat sesuatu yang besar. Kain yang dia sebut, tenunan harapan. Baruna mengernyit. Kain? Biarkan saja dia menenun takdir kemiskinannya sendiri. Masalahnya, Tuan, Utomo berbisik, mendekat. Dia berencana membawanya ke kota besar untuk dijual. Informan bilang, ini adalah mahakarya. Jika dia berhasil menjualnya, dia akan punya cukup uang untuk membeli banyak air bersih dan obat-obatan. Tapi yang lebih parah. Utomo berhenti sejenak, menelan ludah. Jika dia menjualnya, dan kain itu menggambarkan penderitaan di sini, itu bisa menarik perhatian pejabat kota atau, yang lebih buruk, media kemasalah air di Dwiwarna. Mereka akan mulai bertanya mengapa Sungai Putih begitu makmur sementara Sungai Hitam sekarat. Wajah Baruna langsung mengeras. Ia tidak takut pada kemiskinan. Ia takut pada publisitas buruk. Reputasinya adalah fondasi bisnisnya. Tidak mungkin, desis Baruna. Matanya menyipit. Aku tidak bisa membiarkan angsa hitam itu mengambang di permukaan kekuasaanku dan merusak cermin ini. Apa perintah Anda, Tuan? Baruna tidak ragu.
Hentikan dia. Hentikan perjalanan itu. Tapi jangan sentuh dia. Aku tidak mau ada kematian. Cukup hancurkan alat tenunnya dan, yang paling penting, hancurkan kainnya. Buatlah tampak seperti kecelakaan atau ulah preman biasa. Pastikan kain itu tidak pernah sampai ke kota. Utomo mengangguk. Memahami perintah itu adalah tentang melindungi monumen keserakahan Baruna. Malam itu, Dwiwarna diselimuti kabut tebal dari Sungai Hitam. Kabut itu sering membawa penyakit, tetapi kali ini, ia membawa bahaya yang lebih nyata. Utomo menunjuk dua orang pekerja tambang yang paling loyal dan tanpa hati, Danu dan Bima. Bima adalah pria yang sama yang merasa bersalah karena menolak memberikan air pada Pak Jaya di bab 2. Kalian tahu apa yang harus dilakukan? Utomo berbisik di bawah bayangan pohon mangga di tepi Sungai Putih. Gubuk itu berada di ujung. Lakukan dengan cepat dan diam-diam. Danu dan Bima menyelinap melintasi lintasan kayu lapuk. Mereka bergerak seperti bayangan, terbiasa dengan kegelapan. Risa, kelelahan setelah seharian menenun dan merawat Gito, tertidur pulas. Gito juga akhirnya tertidur, setelah Risa memberinya rebusan obat herbal terakhir. Danu dan Bima masuk ke gubuk Risa. Danu, yang lebih kejam, segera bergerak ke sudut di mana alat tenun Risa yang rapuh berdiri. Ia menarik beberapa tali dan membongkar rangka kayu dengan paksa. Suara retakan kecil terdengar, namun tidak cukup keras untuk membangunkan Risa. Bima, sementara itu, melihat tenunan harapan yang dibungkus rapi di keranjang. Kain itu bersinar samar bahkan dalam kegelapan, memancarkan aura penderitaan dan keindahan. Kita hanya perlu merusaknya, bukan? Tanya Bima ragu, hatinya berdebar. Iya, cepat, desis Danu. Danu mengambil seember kecil lumpur kental dari luar, lumpur hitam pekat dari tepi Sungai Hitam. Ia menuangkan lumpur itu tepat di atas keranjang tenunan harapan. Lumpur itu merembes cepat ke dalam serat-serat halus kain. Bima hanya bisa melihat, terperangah. Lumpur itu seperti dosa yang tumpah ke atas harapan. Tiba-tiba, Gito batuk keras, terkejut dalam tidurnya. Selesai. Ayo pergi. Danu menarik Bima keluar. Saat mereka melarikan diri, Bima menoleh ke belakang. Ia melihat Risa bergerak di tempat tidurnya. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri, pada pekerjaan yang ia lakukan. Itu adalah perbuatan pengecut, menyerang seorang wanita yang hanya mencoba menyelamatkan adiknya. Danu dan Bima berlari kembali ke sisi Sungai Putih. Mereka melaporkan keberhasilan misi mereka kepada Utomo. Kainnya sudah rusak, alat tenunnya hancur. Gadis itu sudah lumpuh. Lapor Danu dengan bangga. Utomo puas dan memberi mereka upah kecil. Danu segera menghabiskan uangnya untuk minum di bar tambang. Namun, Bima tidak bisa. Ia tidak bisa melupakan pemandangan kain yang ternoda lumpur hitam. Hati nuraninya, yang selama ini tertutup oleh ketakutan akan Baruna, kini mulai retak. Ia berjalan di sepanjang tepi Sungai Putih. Air yang seharusnya jernih itu terasa dingin dan menghakimi. Ia ingat kata-kata Baruna, air ini adalah uang. Tapi apa gunanya uang jika kau harus mengorbankan nyawa anak-anak? Bima tahu Risa akan bangun dan menemukan kehancuran itu. Dia akan tanpa daya. Dalam dompet kecilnya, Bima memiliki beberapa koin perak yang ia simpan dari hasil kerjanya selama sebulan, uang yang seharusnya ia gunakan untuk membeli makanan yang lebih baik bagi keluarganya. Dorongan yang tak tertahankan muncul. Itu adalah kompensasi. Sebuah penebusan dosa kecil atas kejahatan yang baru saja ia lakukan. Bima berbalik. Ia berjalan kembali ke lintasan kayu lapuk, melawan rasa takutnya akan Baruna dan Utomo. Saat mencapai gubuk Risa, ia melihat Risa sudah terbangun. Ia duduk di lantai, terpaku di depan puing-puing alat tenunnya yang hancur, dengan lumpur hitam menetes dari keranjang ke lantai. Risa menangis tanpa suara. Air mata mengalir membasahi wajahnya yang kotor. Bima membeku di tempatnya. Dia tidak berani mendekat. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan kantong koin perak dari dompetnya. Ia melemparkannya dengan lembut, sehingga kantong itu mendarat tidak jauh dari kaki Risa, di dekat pintu. Lalu,
Tanpa melihat ke belakang, Bima lari. Ia berlari secepat mungkin kembali ke sisi Sungai Putih, berharap tindakannya yang kecil itu dapat menenangkan sedikit kegelisahan jiwanya. Risa tersentak mendengar bunyi kletak kecil. Ia menghentikan tangisnya dan melihat ke sumber suara. Sebuah kantong kain kecil tergeletak di sana. Ia membuka kantong itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada tumpukan koin perak. Cukup banyak. Bahkan mungkin lebih dari nilai tenunan harapan jika ia berhasil menjualnya. Risa tahu ini bukan sedekah. Ini adalah uang diam-diam, uang tebusan. Ia sadar, serangan ini pasti diperintahkan oleh Baruna, dan salah satu dari mereka pasti yang meninggalkan koin ini. Ia memegang koin-koin itu, merasakan kehangatan yang kontras dengan dinginnya lumpur di tangannya. Mereka menghancurkan harapanku, tapi mereka memberiku alat yang lain. Gumam Risa. Ia merasa marah dan berterima kasih sekaligus. Tiba-tiba, pintu gubuknya terbuka. Itu adalah Pak Tua Danang, salah satu tetua desa yang paling dihormati. Ia datang membawa obat herbal, tetapi terkejut melihat kekacauan itu. Ya Tuhan, Risa. Baruna benar-benar iblis, desah Pak Danang, membantu Risa membereskan serpihan alat tenun. Risa menunjukkan kantong koin itu. Salah satu dari mereka punya hati nurani. Pak Tua. Tapi koin ini hanya akan membeli air untuk beberapa hari. Aku tidak bisa terus membeli air, sementara dia menutup sumbernya. Risa menyadari, selama bendungan Baruna tetap berdiri dan monopoli airnya berlanjut, mereka akan selalu kalah. Mungkin kita tidak perlu melawan dia di hilir, Risa, kata Pak Danang, matanya menatap tajam. Mungkin kita harus melawan dia di hulu. Pak Danang duduk dan menceritakan legenda sang hulu. Dulu, Risa, sangat lama sekali, Sungai Dwiwarna bukanlah dua. Itu adalah satu sungai, Sungai Murni. Airnya jernih dari hulu hingga muara. Tidak ada sungai hitam dan sungai putih. Lalu apa yang memisahkannya, Pak? Tanya Risa. Matanya terpaku pada tetua itu. Mereka bilang, itu dimulai ketika tambang permata pertama dibuka. Para penambang, bukan Baruna, tapi pendahulunya, mulai mengalihkan air untuk mencuci permata. Sedikit demi sedikit, mereka membangun parit dan saluran. Air yang sudah kotor dari pencucian itu dibuang ke jalur alami sungai, sementara air jernihnya mereka simpan. Sungai yang baru dan kotor itu, yang kita sebut sungai hitam, adalah hasil dari keserakahan yang membagi alam. Tapi kenapa Sungai Putih tetap jernih? Karena tambang Baruna yang sekarang lebih pintar. Mereka tidak akan pernah mencemari air yang memantulkan kekayaan mereka. Mereka pasti punya cara untuk menjamin air di sisi itu tetap murni, bahkan jika itu berarti mengorbankan kita semua. Pak Danang berhenti. Legenda mengatakan, ada sebuah simpul di hulu, tempat sungai murni terpecah. Simpul itu pasti di suatu tempat di belakang komplek tambang Baruna, di mana bendungannya berada. Jika kita bisa menemukan simpul itu, kata Risa perlahan, matanya mulai menyala dengan tekad baru. Jika kau bisa menemukan bukti bahwa Baruna secara buatan menciptakan sungai hitam yang kotor dengan membuang limbahnya ke jalur kita, sambung Pak Danang, maka dia bukan hanya memonopoli, dia meracuni. Itu adalah kejahatan yang akan menarik perhatian pejabat kota, atau bahkan raja. Risa memegang kantong koin perak itu, uang dari hati nurani yang retak. Itu adalah bekal yang tidak terduga. Ia kini punya tujuan baru. Ia tidak akan membeli air untuk bertahan hidup. Ia akan menggunakan uang itu untuk perbekalan dan perjalanan. Aku akan pergi ke hulu, Pak Tua, kata Risa. Suaranya tenang dan penuh janji. Aku akan menggunakan uang tebusan ini untuk menemukan rahasia di balik cermin Baruna. Aku akan mencari kebenaran yang memisahkan sungai ini. Dengan bekal koin perak yang ditinggalkan Bima, Risa membeli beberapa kebutuhan, kain tebal, sedikit makanan kering, dan peta kasar wilayah tambang yang ia peroleh dari seorang mantan pekerja. Ia meninggalkan Gito dalam perawatan Pak Danang, berjanji akan kembali secepatnya dengan solusi, bukan hanya air. Malam harinya, Risa memulai perjalanannya, memanggul ransel kecil. Tujuannya adalah hulu sungai,
tepat di belakang komplek tambang Tuan Baruna, tempat bendungan utama berada. Perjalanan itu penuh risiko. Ia harus melewati hutan belantara yang jarang dilalui, menghindari patroli keamanan tambang yang terkenal brutal, dan menghadapi medan yang curam. Risa bergerak di bawah naungan pohon-pohon besar, selalu waspada terhadap suara langkah atau cahaya senter. Pagi pertama, ia mencapai batas luar wilayah tambang. Di sana, Baruna telah memasang pagar kawat tinggi, seolah-olah alam itu sendiri adalah properti pribadinya. Risa berhasil menemukan celah kecil di bawah pagar yang sudah mulai rapuh karena korosi. Saat ia merangkak masuk, ia merasakan atmosfer tempat itu berubah. Udara mulai terasa dingin dan lembab, dan suara air mengalir semakin keras. Suara air jernih yang seharusnya menjadi milik seluruh desa. Ia harus bersembunyi sepanjang hari, menyaksikan aktivitas pekerja tambang. Mereka memindahkan karung-karung permata mentah ke sebuah bangunan besar di mana air digunakan untuk mencuci. Risa mengamati dengan saksama. Para pekerja bekerja di bawah pengawasan ketat, dan mereka terlihat sangat lelah, seperti Pak Jaya dan Bima. Di sore hari, ia melihat Utomo, mandor tambang, menginspeksi bagian belakang bendungan, yang terletak agak tersembunyi. Inilah kesempatan Risa. Begitu Utomo pergi, Risa menggunakan kegelapan yang menyergap dan sisa-sisa energi terakhirnya untuk mendaki tebing curam di belakang kompleks pencucian permata. Risa berhasil mencapai area tersembunyi di atas. Di sana, ia menemukan jantung dari kejahatan Baruna. Bukan hanya bendungan, melainkan sebuah sistem irigasi rumit yang dibangun dengan biaya yang sangat besar. Risa melihat mata air alami, sumber sungai murni yang diceritakan legenda, mengalir dengan deras ke sebuah penampungan utama. Dari penampungan itu, air dibagi menjadi dua saluran raksasa. Saluran utama, Sungai Putih alami saluran ini, yang mengalir ke hilir dan melewati sisi rumah Baruna, hanyalah sisa aliran. Sekitar 10% air murni mengalir ke sana, cukup untuk menjaga cermin di depan istana Baruna tetap jernih dan terlihat meyakinkan. Saluran tambang, angsa putih saluran inilah yang mengalihkan hampir 90% dari debit air murni langsung ke fasilitas pencucian permata Baruna. Inilah yang menjaga tambangnya tetap berjalan lancar bahkan di musim kemarau terburuk. Risa terkesiap. Baruna tidak hanya menahan air, dia telah memodifikasi topografi alam untuk keuntungan pribadinya. Dia telah mencuri sungai itu. Risa mulai membuat sketsa terperinci tentang sistem pengalihan air ini di buku catatan kecilnya. Ia menandai pintu air, katup, dan saluran buatan yang semuanya terkunci rapat. Bukti ini sangat kuat, menunjukkan adanya rekayasa yang disengaja. Saat Risa sedang sibuk membuat sketsa, ia mendengar suara gemuruh air yang aneh dari balik gudang penampungan limbah yang besar. Itu adalah suara air yang bergerak di bawah tekanan. Risa tahu, pasti ada sesuatu yang lebih buruk dari sekadar pencurian air. Didorong oleh rasa penasaran dan firasat buruk, Risa menyelinap ke belakang gudang. Bau kimia yang menusuk langsung menyeruak. Di sana, Risa menemukan saluran yang paling mengerikan, dan ini adalah bukti kejahatan yang sebenarnya. Saluran tambang 90% itu bermuara di gudang besar. Di sana, air digunakan untuk mencuci permata, dicampur dengan bahan kimia agar permata berkilau sempurna. Setelah digunakan, air itu menjadi keruh, berbau, dan mengandung residu bahan kimia. Risa melihat beberapa pipa besar yang keluar dari dasar gudang. Pipa-pipa itu tidak mengarah ke saluran utama yang menuju Sungai Putih. Pipa-pipa itu mengarah ke bawah, ke jalur sempit yang dulunya pasti merupakan jalur alami sungai murni yang kini hampir kering. Jalur sempit itu adalah hulu dari Sungai Hitam. Baruna telah membuat keputusan strategis untuk menjaga reputasinya, Sungai Putih, dan melindungi istananya dari polusi. Ia membuang semua limbah kimia beracunnya langsung ke jalur sungai yang mengalir ke sisi desa miskin. Baruna tidak hanya menahan air bersih. Dia secara aktif dan sistematis meracuni seluruh penduduk di sisi Sungai Hitam. Risa mengambil botol kecil yang ia bawa, mengikatnya pada seutas tali, dan dengan hati-hati mengambil sampel air limbah yang mengalir deras dari pipa. Airnya berwarna kekuningan, berbuih, dan berbau logam yang kuat,
Air inilah yang membuat Gito batuk dan anak-anak desa sakit. Saat ia menyimpan botol itu di ranselnya, ia tahu ia kini memiliki bukti yang diperlukan untuk menjatuhkan Baruna. Tetapi ia juga tahu bahwa jika ia tertangkap dengan bukti ini, ia akan mati. Sementara Risa mempertaruhkan nyawanya di hulu, di Istana Permata, Tuan Baruna sedang dilanda masalah yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Kekeringan yang berkepanjangan akhirnya mulai merenggut sumber daya yang ia jaga dengan sangat ketat. Debit mata air utama mulai berkurang, bahkan dengan pengalihan 90%. Baruna menjadi semakin gelisah. Ia tahu jika ia mengurangi produksi permata, ia akan kehilangan keuntungan besar. "Utomo!" teriak Baruna, memanggil mandornya. "Airnya kurang. Kenapa hasil cucian permata hari ini kusam? Kau pasti membuang-buang air." "Tidak, Tuan." Utomo membela diri. "Debitnya memang berkurang. Dan kami sudah menggunakan air yang sama untuk mencuci permata 2 kali, sesuai perintah Anda." Baruna menggeram. Dia telah memerintahkan air untuk disirkulasi ulang untuk mencuci permata yang berbeda, demi menghemat air. Karena air di dalam gudang pencucian sudah berkurang, dan air yang digunakan kembali sudah mengandung sedikit sisa kimia dari pencucian sebelumnya, sistem sirkulasi limbah Baruna mulai kacau. Tanpa ia sadari, sedikit dari air limbah kimia yang seharusnya dibuang sepenuhnya ke Sungai Hitam, mulai merembes kembali melalui celah-celah kecil dan saluran yang bocor, dan bercampur dengan sisa 10% air bersih yang mengalir ke Sungai Putih di depan istananya. Mula-mula, hanya sehelai buih kecil. Kemudian, noda kecoklatan yang tipis. Baruna berdiri di tepi sungai di depan istananya. Cermin ketamakan, itu kini menunjukkan retakan. Air Sungai Putih yang jernih, yang selalu memantulkan kekayaannya dengan sempurna, kini tampak sedikit kusam. Baruna panik. Ini tidak mungkin. Cermin ini harus sempurna. Cari sumbernya. Utomo. Cepat. Sebelum orang lain melihatnya. Keesokan harinya, kepanikan Baruna semakin menjadi-jadi. Dia berdiri di ruang penyimpanan permata. Di atas meja berlapis bludru merah, tergeletak tumpukan permata terbaik yang baru saja selesai dicuci. Permata-permata itu, yang seharusnya bersinar murni, kini memiliki noda halus yang aneh, seperti bintik-bintik kecil atau lapisan minyak tipis, yang tidak bisa dihilangkan. "Apa-apaan ini?" teriak Baruna. Wajahnya merah padam. "Tuan," kata seorang ahli permata, gemetar. "Kami sudah mencuci ulang, tapi nodanya tidak hilang. Saya khawatir ini disebabkan oleh kontaminasi kimia dalam air pencucian. Kemungkinan besar airnya tidak murni." Air yang tidak murni. Air yang selama ini ia monopoli, perlahan mulai merusak barang paling berharga miliknya. Ironi yang menyakitkan. Keserakahannya untuk menghemat setiap tetes air telah memaksanya menyirkulasi limbahnya sendiri, yang kini mencemari air bersih yang ia jaga. Baruna menyadari, meskipun ia berhasil menahan air, ia gagal menahan efek dari kejahatannya. Baruna segera memerintahkan seluruh timnya untuk memeriksa ulang bendungan dan gudang limbah. Ia harus mencari tahu di mana kebocoran itu, dan menghentikannya sebelum seluruh permata di gudangnya menjadi tidak berharga. Dia memutuskan untuk pergi sendiri ke hulu. Dia harus melindungi sumber kekayaannya, bahkan jika itu berarti mengotori tangannya sendiri. Tuan Baruna yang anggun, kini harus menghadapi kotoran yang ia ciptakan. Sementara itu, Risa, yang bersembunyi di balik semak-semak dekat tambang, melihat keributan di kamp. Ia melihat Utomo mengumpulkan penjaga, dan Baruna sendiri, dengan wajah penuh amarah, memimpin mereka ke jalur hulu. Risa tahu Baruna sedang panik. Bukti yang ia kumpulkan di tasnya kini menjadi bom waktu. Ia harus segera melarikan diri, tetapi Baruna kini datang langsung ke tempat persembunyiannya. "Waktunya habis," bisik Risa pada dirinya sendiri, meremas botol sampel air limbah di ranselnya. Ia harus segera kembali ke desa, tetapi Baruna kini berada di antara dia dan jalan pulang. Risa tahu ia tidak bisa melarikan diri ke bawah tanpa terlihat. Baruna dan Utomo memimpin patroli penjaga yang kini bergerak cepat menuju tempatnya, didorong oleh kepanikan akan permata mereka yang ternoda.
Risa memilih untuk bersembunyi lebih tinggi di tebing, dekat dengan mekanisme katup pengalih limbah yang ia sketsa. Suara langkah kaki dan teriakan Baruna semakin dekat. Periksa setiap sudut. Sumber air kita tercemar. Kita harus mengunci katup yang bocor itu. Perintah Baruna dengan suara yang menggema penuh amarah. Baruna dan Utomo tiba di lokasi saluran air dan gudang limbah. Baruna segera melihat masalahnya. Salah satu sambungan pipa yang membuang limbah ke Sungai Hitam mulai bocor, dan limbah itu merembes kembali ke saluran air bersihnya. Saat Baruna sedang memarahi Utomo dan para penjaga, matanya yang tajam menangkap gerakan samar di atas tebing. "Siapa di sana?" teriak Baruna. Matanya menyipit. Risa tahu ia telah terlihat. Ia berdiri tegak, angsa hitam yang berani menghadapi pemburu. Di tangannya, ia memegang ransel yang berisi sketsa dan botol sampel air limbah. "Aku yang di sini, Tuan Baruna," jawab Risa. Suaranya tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. "Aku mencari kebenaran yang kamu sembunyikan di balik cerminmu." Baruna tertawa sinis, tetapi ada nada panik dalam tawanya. Kau yang menyebabkan kekacauan ini? Kau menyentuh airku." "Aku melihat kejahatanmu, Tuan," balas Risa. "Kau tidak hanya mencuri air. Kau meracuni kami. Air yang mengalir ke Sungai Hitam adalah limbah beracun dari pencucian permatamu." Ia mengangkat botol sampel air limbah itu tinggi-tinggi. "Aku punya buktinya." Wajah Baruna memucat. Bukti fisik adalah satu-satunya hal yang ia takuti. Ia bisa menahan permohonan, tetapi ia tidak bisa menahan hukum jika Risa sampai ke kota dengan botol itu. "Tangkap dia!" teriak Baruna. "Ambil botol itu. Hancurkan dia. Cepat!" Penjaga Baruna mulai mendaki tebing menuju Risa. Risa mundur, menyadari ia tidak akan bisa menang dalam konfrontasi fisik. Tiba-tiba, dari arah jalur hutan yang gelap, muncul suara teriakan. Bukan teriakan penjaga Baruna. "Berhenti!" Semua orang terkejut. Dari balik pepohonan, muncul Bima, mantan suruhan Baruna, yang meninggalkan koin perak untuk Risa. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, ada sekelompok kecil penduduk desa dari Sungai Hitam, para pria yang tubuhnya lemah karena penyakit, tetapi mata mereka menyala oleh kemarahan dan keputusasaan yang baru. "Jangan sentuh dia!" teriak Bima. "Dia benar. Baruna meracuni kita semua." Bima telah mengikuti Risa, didorong oleh hati nuraninya yang kini benar-benar retak. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk penebusan. Ia membawa serta orang-orang yang paling menderita, berharap jumlah mereka cukup untuk menakut-nakuti para penjaga. "Bima, kau pengkhianat!" raung Baruna. "Kau berani kembali ke propertiku." "Aku kembali untuk mengalirkan keadilan, Tuan," balas Bima. Konfrontasi menjadi kacau. Penjaga Baruna terpecah. Beberapa masih mengejar Risa, yang lain berbalik untuk menghadapi Bima dan kelompok penduduk desa yang bersenjatakan tongkat seadanya. Di tengah kekacauan itu, Risa melihat peluang. Ia tahu pertarungan fisik tidak akan pernah dimenangkan oleh penduduk desa yang lemah. Senjata Risa adalah pengetahuan tentang sistem Baruna. Ia berlari melintasi platform beton tempat katup-katup utama berada. Penjaga terdekat mengejarnya. "Ambil tasnya," perintah Baruna. Risa bukan berlari menuju pelarian, melainkan menuju jantung operasi limbah Baruna. Di sana, ia melihat tuas besar yang mengendalikan katup pembuangan limbah, katup yang memastikan limbah itu mengalir sepenuhnya ke Sungai Hitam. Penjaga itu hampir mencapai Risa. Daripada lari, Risa menggunakan seluruh kekuatannya, didorong oleh penderitaan Gito dan anak-anak desa lainnya, untuk menarik tuas besar itu. Klik! Bukan hanya limbah itu berhenti mengalir ke Sungai Hitam, tetapi Risa telah memutar tuas katup itu sepenuhnya. Dengan perhitungan yang berani, ia mengubah arah aliran limbah. Limbah kimia beracun yang seharusnya mengalir ke Sungai Hitam, kini diarahkan ke saluran utama yang mengalir ke Sungai Putih. Suara gemuruh air yang mengandung bahan kimia terdengar nyaring. Dalam hitungan detik, air limbah itu bercampur dengan sisa 10% air bersih yang selama ini dijaga Baruna.
Tuan Baruna melihat pemandangan itu. Air di depan matanya, air yang menuju istananya, air yang mencuci permatanya, air yang memantulkan kekuasaannya, berubah. Saluran air di hadapannya tiba-tiba dipenuhi air keruh, berbuih, dan berwarna coklat kekuningan. Sungai putih di bagian hulu resmi tercemar oleh limbah Baruna sendiri. Tidak, tidak mungkin. Baruna berteriak. Suaranya dipenuhi kengerian dan kehilangan. Ia berlari ke tepi saluran, seolah ingin menghentikan aliran air kotor itu dengan tangannya. Cermin ketamakan telah pecah, dan kini hanya memantulkan kotoran dari keserakahan Baruna. Saat Baruna dan para penjaga, termasuk Utomo, teralihkan oleh bencana finansial ini, Bima dan kelompok penduduk desa bertindak. Mereka tidak tertarik pada limbah, mereka hanya ingin air bersih. Dipimpin oleh Bima, mereka berlari ke bendungan utama yang dijaga ketat. Dengan bekerja sama, mereka berhasil memutar roda-roda besar. Pintu air yang selama ini menahan 90% air murni dari mata air alami, kini terbuka lebar. Air murni yang deras, sejuk, dan jernih, mengalir dengan kekuatan penuh. Air itu mencari jalur alami yang selama ini Baruna coba bunuh. Air murni itu mengalir ke lembah di mana Sungai Hitam berada. Di hulu, dua sungai telah bertemu. Air yang baru, murni, dan deras dari mata air, mengalir membersihkan air limbah yang telah Risa arahkan ke sisi Baruna. Bima dan penduduk desa bersorak lemah, tetapi penuh kemenangan, melihat air mengalir deras menuju rumah mereka. Tuan Baruna tersungkur di tanah di tepi saluran limbahnya. Dia tidak peduli lagi dengan Risa atau Bima. Dia hanya menatap ngeri pada air kotor yang mengalir ke bawah, menuju istananya, menghancurkan sisa-sisa kemurnian yang ia pertahankan. Risa, melihat air jernih mengalir ke arah desanya, tahu bahwa ia telah menang. Ia telah mendapatkan bukan hanya air, tetapi keadilan. Seminggu kemudian, berita menyebar cepat. Pejabat kota, yang akhirnya mendapat laporan dari penduduk desa setelah air bersih mulai mengalir, dan setelah melihat air Sungai Putih tiba-tiba berubah warna menjadi keruh dan berbau, datang menyelidiki. Bukti Risa, sketsa, kesaksian Bima, dan botol sampel air limbah yang berhasil ia bawa kembali, tidak terbantahkan. Tuan Baruna ditangkap. Tambangnya disita dan ditutup. Dianggap sebagai kejahatan lingkungan dan kemanusiaan. Angsa putih yang tamak, Tuan Baruna kehilangan segalanya. Permata-permatanya, yang tercuci oleh limbahnya sendiri di hari-hari terakhir itu, kini bernoda dan tidak berharga. Istana permata di sisi Sungai Putih yang kini tercemar oleh limbah tambang, menjadi monumen keserakahan yang gagal. Baruna dikirim ke kota untuk diadili. Sungai Putih. Sisi sungai itu akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih dari pencemaran. Para penduduk kaya yang tinggal di sana, yang sebelumnya bersekutu diam-diam dengan Baruna, kini merasakan ketidaknyamanan yang sama dengan penduduk miskin, ironisnya disebabkan oleh keserakahan yang mereka lindungi. Di sisi lain, di Sungai Hitam, kehidupan mulai bersemi. Aliran air bersih yang deras kini telah membersihkan sebagian besar lumpur beracun. Meskipun masih keruh di beberapa bagian, airnya sudah bisa digunakan. Anak-anak yang sakit, termasuk Gito, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Gito tertawa, menikmati air jernih yang ia minum. Risa telah menjadi pahlawan. Bima dan para penduduk desa, yang keberaniannya meyakinkan para pejabat, dipekerjakan untuk membantu membersihkan jalur sungai yang lama. Risa menggunakan sisa uang koin perak dari Bima, ditambah sedikit sumbangan dari desa, untuk memperbaiki gubuknya. Hal pertama yang ia perbaiki adalah alat tenunnya yang hancur. Ia mulai menenun kain barunya. Bukan lagi tentang kontras, melainkan tentang keseimbangan. Ia menenun Sungai Dwiwarna sebagai satu sungai, sungai murni, dengan air yang mengalir ke semua orang. Di tengah kain, ia menenun gambar seekor angsa hitam yang berani, berdiri tegak di tengah air jernih. Angsa hitam yang berhati besar. Risa tidak mencari kekayaan. Ia mendapatkan keadilan dan martabat. Ia kini tahu bahwa kebaikan yang tersembunyi, angsa hitam, memiliki kekuatan untuk memecahkan cermin keserakahan, dan bahwa air,
sama seperti kemurahan hati, harus mengalir bebas untuk semua orang. Cerita ditutup dengan Risa dan Gito duduk di tepi sungai, yang kini mengalir bersih dan berlimpah. Suara air mengalir adalah musik di desa Dwiwarna. Mereka menyaksikan matahari terbenam, dan Risa tahu bahwa meskipun dunia terbagi menjadi terang dan gelap, kebenaran sejati selalu berjuang untuk menyatukannya. Itulah kisah angsa hitam dan cermin ketamakan. Kita melihat kebaikan Risa melawan keserakahan Baruna. Tapi, jika kamu adalah Risa, apakah kamu akan langsung membuka katu bendungan air bersih, risiko banjir, atau membiarkan Baruna terus tercemar oleh limbahnya sendiri, risiko kerusakan lingkungan yang lebih besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan share kisah ini, dan subscribe untuk cerita epik berikutnya. Sampai jumpa.